Selamat pagi Pak. Pak, kami sangat membutuhkan jasamu untuk Habib Rizik. Berapa kami harus membayar jasamu Pak? Tolong. Sejatinya, keadilan itu hak semua orang. Artinya, membela orang tidak boleh memandang latar belakang, agama, ataupun ras. Tetapi jika ini menyangkut Habib Rizik Syihab, maka ceritanya jadi sangat berbeda. Pakai banget. Se-Indonesia pastinya paham ulah Habib Rizik Syihab yang licin berkelit. Bukan cuma sekali, tetapi sudah tidak terhitung kerusakan akibat ulah Habib Rizik Syihab. Jadi tanda-tanya besar pembelaan dan keadilan yang bagaimana yang dimaksudkan di sini oleh pemuja Habib Rizik Syihab. Tragisnya, karena mabuk cinta, para pemuja Habib Rizik Syihab rela menjilat ludahnya sendiri, meminta Hotman Paris membela Habib Rizik Syihab. Yup, lewat unggahan di Instagramnya, Hotman Paris mengatakan banyak yang memohon dirinya membantu Habib Rizik Syihab memimpin front pembela Islam dalam kasus kerumunan Petamburan. Selamat pagi Pak. Pak, kami sangat membutuhkan jasamu untuk Habib Rizik. Berapa kami harus membayar jasamu Pak? Tolong, I will do best for you Pak. Tulis salah satu netizen dengan akun @sarina.k, dikutip dari detik.com. Nggak cuma satu, tapi menurut Hotman ada ratusan permohonan sejenis ini. Lucunya masih menurut Hotman, kenapa harus dirinya? Toh di luar sana ada banyak pengacara lebih hebat dari dirinya. Bahkan Habib Rizik Syihab sendiri juga sudah punya tim pengacaranya. Ini salah satu dari ratusan DM ke Hotman. Kenapa minta Hotman? Banyak pengacara top yang lebih hebat dari Hotman. Gimana saran para fans? Tulis Hotman Paris. Menjilat ludah memang gak enak dan jorok banget kan? Tapi namanya juga atas nama mabok cinta, segalanya dilakukan. Teringat istilah maaf, toki pun bisa terasa coklat kalau dimakan berdua dengan sang pujaan. Kira-kira begitulah sadisnya istilah orang yang cintanya sudah sakau. Lain pemujanya, lain lagi suara netizen mengingatkan. Mungkin mereka pikir Hotman lupa dengan keyakinannya. Meski dalam hukum tidak membedakan keyakinan apapun, karena di mata hukum hanya ada dua, yaitu salah dan benar atas nama hukum, bukan atas nama agama, politik, ataupun variasi rasa lainnya. Jangan Bang Hotman kan gak seiman, katanya yang penting seiman, ujar akun ReadHot, dikutip dari detik.com. Kena batunya para pemuja Habib Rizik Syihab. Mereka yang dulu alergi dengan yang tak seiman, hingga lincah banget mulutnya teriak opar kafir kepada non-muslim. Lagi lainnya, kalau sekarang minta tolongnya kepada si kafir. Hotman Paris memang bukan pemeluk agama Islam. Tetapi sekalipun begitu, ternyata Hotman Paris ini bergelar Gus Lora. Bukan karena Hotman Paris anak kiai, tetapi ini gelar kehormatan yang didapatnya dari Kiai Haji Said Akhil Siroj, Ketua Umum PBNU. Bukan sesungguhnya Gus anak kiai. Kan panggilan kehormatan, panggilan baik toh. Siapa aja boleh. Tambahnya, dikutip dari detik.com. Lora itu dari Madura. Kalau Cirebon biasanya dipanggil Kang. Jangan salah, orang dipanggil Gus biasa. Gus itu kan tradisi. Saya sering dipanggil Kang oleh orang lain.
Kata Abdul Manan Ghani dikutip dari detik.com. Harusnya Habib Rizik Syihab ngaca. Pemuka agama itu harus meneduhkan, berteman dengan semua kalangan. Bukannya justru sebaliknya, setiap ajaran dan ujarannya penuh kebencian, apalagi kepada pemeluk non-muslim. Wih, parah coy. Ironis banget memang keangkuhan Habib Rizik Syihab yang akhirnya terjun bebas mirip Midnight Sale untuk tahun. Mendadak apa yang diucapkannya dulu, sekarang harus dibantahnya sendiri. Diketahui bahwa tim pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanwar, akan maju untuk pra-peradilan atas status tersangka Habib Rizik Syihab. Rencana pra-peradilan Habib hari Senin, kata pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanwar, melalui pesan singkat Minggu 13 Desember 2020. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ungkapnya. Terlepas dari jok pengacara membela siapa yang bayar, lalu apakah Hotman Paris akan membelanya? Dan terlepas ini kasus hukum Habib Rizik Syihab. Kenyataannya, betapa gokilnya para pemuja Habib Rizik Syihab, mewek rela melakukan apa saja demi Habib Rizik Syihab. Hiks. Maka lengkap sudah ironisnya nasib Habib Rizik Syihab dan para pemujanya dibuat kehilangan harga diri, mengingkari apa yang pernah diucapkannya sendiri. Berharap bermodal uang, mereka bisa membeli segalanya dengan membayar seorang pengacara kondang Hotman Paris, sekalipun itu kafir. Itu sih seumpama makan ikan lengkap dengan durinya ditelan sekalian. Nusuk coy. Hehehe, dulu kafir begitu hina dan tidak layak di mata mereka. Itu juga salah satunya penyebab mereka mengguling Ahok, karena kafir kan? Tetapi Tuhan terbukti tidak pernah tidur. Dia membuka semua topeng yang menyesatkan selama ini. Tidak bermaksud menggurui, tetapi lihat keakraban seorang Hotman Paris dengan Nahdlatul Ulama sehingga diberi gelar kehormatan Gus Lora. Inilah keteduhan yang patut dicontoh. Seperti juga di dalam kekristenan mengenal hukum cinta kasih yang menggambarkan kasih terhadap sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Sejauh perjalanan bangsa ini direcokin Habib Rizik Syihab, tidak pernah umat non-muslim, terkhususnya kaum Nasrani, berteriak ketika gereja dibom ataupun beberapa kejadian intoleransi lainnya. Termasuk juga ketika Ahok diguling. Kenapa bisa terjadi? Karena hukum cinta kasih yang tidak pernah mengajarkan kebencian, menyerahkan sepenuhnya kepada hukum di negeri ini dan Tuhan. Faktanya memang selama ini sudah beranak pinak para pemuja Habib Rizik Syihab yang dibutakan oleh kebencian bertopeng agama. Pertanyaannya, apakah benar selama ini agama yang diperjuangkan oleh Habib Rizik Syihab sehingga membenci kafir sampai sebegitunya? Atau sebenarnya ada kepentingan atau mungkin pesanan? Ups, maybe. Maaf, apakah tidak lebih baik para pendukung Habib Rizik Syihab mencari pembela yang lain, atau biarkan saja Tuhan yang membela Habib Rizik Syihab seperti Ahok? Hehe, bagaimana? Berani tidak kira-kira? Begitulah kura-kura